Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absensi dulu ya. Kalau Ibu sebutkan namanya dan sebutkan salah satu lagu nasional. Lelasro Purba, Indonesia Raya, Bu. Briantua Silaban. Daulah Pancasila. Semua hadir? Iya. Sakit ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi, di mana materi kita hari ini yaitu mengenai persatuan dalam keberagaman. Dan sebelum ke materi, Ibu harap semua masih semangat ya. Ya, Oke, sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan satu pertanyaan. Pernah gak kalian mengalami perbedaan pendapat dengan teman kalian? Terus kalau pernah, apa yang kalian lakukan? Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo, Bu. Apa yang kalian lakukan? Mendengarkan dia dengan baik. Iya, mendengarkan teman dengan baik. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Apa itu? Ungkapkan pendapat dengan sopan, Ibu. Iya, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Siapa lagi? Ada nggak pendapat lain? Apa? Mengalah untuk kebaikan bersama. Pas, mengalah untuk kebaikan bersama, benar ya? Masih ada nggak? Mencari titik temu. Iya, mencari temu. Masih ada nggak? Aku, Bu. Iya. Benar, Ibu. Iya, semua benar ya. Yang kalian ucapkan itu, yang kalian sebutkan itu, semuanya benar. Berarti sudah mengerti ya. Sekarang kita masuk ke materi persatuan dalam keberagaman, di mana tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak didik kami mampu menganalisis contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa. Oke, sampai ke sana Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai persatuan. Pernah nggak mendengarkan kata persatuan? Ada yang tahu nggak arti persatuan apa? Apa itu, Yosa? Persatuan adalah keadaan bersatunya berbagai aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga membentuk satu identitas nasional. Iya benar ya. Terus kalau kesatuan, apa yang dimaksud dengan kesatuan? Ada yang tahu nggak? Kesatuan. Kalau kesatuan itu apa? Yosa, tahu? Tadi persatuan, sekarang kesatuan. Apa yang maksudnya kesatuan? Ada yang tahu? Santilia. Kesatuan adalah keadaan bersatunya berbagai aspek dalam kehidupan bangsa sehingga membentuk satu identitas nasional. Iya benar ya, pengertian dari kesatuan dan kesatuan yang kalian ucapkan itu semuanya benar. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan dan manfaat persatuan dalam keberagaman. 1. Menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dan pendapat. Apa Rizky? Permisi. Oke, silakan Rizky. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua, tujuan dari persatuan dalam keberagaman itu. Silakan Rizky. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, tujuan dari manfaat mempelajari persatuan dalam keberagaman itu yaitu mengembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri siswa. Terus manfaat mempelajari persatuan dalam keberagaman itu, 1. Dalam keberagaman kita mampu hidup rukun dan dalam teman yang berbeda latar belakang. Terus yang kedua, kita menjadi pribadi yang toleran, adil, dan tidak mudah terprovokasi. Dan baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran persatuan dalam keberagaman. Sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi, di mana di dalam sesi diskusi ini nanti Ibu akan membagi kelompok itu sekitar satu kelompok 3 orang atau 4 orang ya. Yang pertama, ini adalah kelompok yang pertama, langsung masuk ya. Kelompok kedua, kelompok 3 langsung geser, kelompok 4, terus masuk kelompok 5 dan kelompok 6.
Ya. Terus di dalam diskusi ini nanti ada sesuai dengan kelompoknya? Ya, ada sesuai dengan kelompok. Oke, tugas kalian di dalam diskusi ini coba diskusikan teman-temanmu contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ayo diskusikan dulu ya contohnya. Contoh yang mencerminkan sikap nilai persatuan di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Kau ke sini. Ada siap? Udah siap semua? Udah. Oke. Karena semua sudah siap, sekarang kita masuk dalam presentasi. Ibu akan memilih yang presentasi pertama hasil diskusinya itu adalah kelompok 3. Ayo kelompok 3 mari semua. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan di lingkungan sekolah, yaitu bekerja sama saat kerja kelompok tanpa membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau agama, menghormati teman yang berbeda pendapat saat diskusi di kelas. Demikianlah teman hasil diskusi kami. Jika ada yang mau memberikan saran dan kritik, kami persilakan. Terima kasih. Iya, kasih benar ya, yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwasanya sikap yang mencerminkan dan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dalam lingkungan sekolah ya. Dan yang pertama bekerja sama dalam kelompok tanpa membedakan teman berdasarkan latar belakang, suku, agama atau apapun. Ada enggak yang mau memberikan saran, kritik, komentar atau menambahkan untuk kelompok 3? Saya, Bu. Meti. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk saya. Saya Meti Suryani Purba dari kelompok 4 ingin menambahkan hasil diskusi kelompok 3, yaitu contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, ikut gotong royong membersihkan kelas atau halaman sekolah. Yang kedua, menolong teman yang kesulitan belajar tanpa memandang latar belakang. Demikian hasil pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Meti atas pendapatnya, atas tambahannya. Benar ya yang disampaikan si Meti. Yang pertama tadi apa Meti mau tambahkan? Ikut gotong royong. Iya, ikut gotong royong dalam membersihkan kelas. Terus yang kedua? Menolong teman yang kesulitan. Iya, menolong teman yang kesulitan belajar. Tutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Tutup yuk. Sekian, ayo. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Sekian. Terima kasih. Ayo kasih tangan. Baiklah, anak didik kami. Demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Harap semua sudah mampu memahami persatuan dalam keberagaman dan kalian juga sudah mampu memahami contoh-contohnya. Terus kita masuk ke dalam kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa Jita? Persatuan dan kesatuan bangsa berarti seluruh warga negara Indonesia hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Apa kata Jita ya sama-sama yuk? Kita simpulkan persatuan dua-dua ya. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti seluruh warga negara Indonesia hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Iya, semua benar ya. Ibu harap semua sudah memahami dan sekarang tuliskan tugasnya di rumah.
Ayo tuliskan tugas di rumah. Tuliskan satu pengalaman kalian dalam menerapkan nilai persatuan di rumah atau lingkungan. Dah? Oke, itu tugasnya di rumah, dikerjakan di rumah. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan lagi materi hari ini. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan lagi minggu depan. Tetap semangat belajar, pantang menyerah. Ayo simpanlah bukunya yuk. Kita akhiri dengan doa. Buka bukunya, kita akhiri dengan doa. Ambil sikap berdoa. Dah semua? Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang.